ada acara seperti dulu. Kalau minggu pertama fondasi kekristenan. Jadi Matius 13-nya kita lanjutkan minggu yang akan datang. Fondasi kekristenan ini mula-mulanya enak ya. 10 hukum Tuhan gampang ya, dan langsung sesuatu yang bisa diterapkan dalam hidup, jangan ini dan sebagainya. Lalu masuk hukuman ya masih lumayan, tapi saudara sekarang kita masuk dalam keilahian dan kemanusiaan Kristus. Ini mulai masuk bagian yang tergolong makanan keras, kering, ya, doktrinal, ayat-ayat tok. Tapi ini penting. Dan ini saya juga arahkan bukan hanya membuktikan keilahian, tapi juga saya tekankan supaya saudara bisa menghadapi saksi Yehova kalau saudara bertemu. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Kristus, bukti-buktinya, bantahan mereka bagaimana, lalu mematahkan mereka bagaimana dan sebagainya. Memang tidak terlalu lengkap ya. Karena kalau mau yang lengkap, saudara bisa baca tulisan saya tentang saksi Yehova. Tapi saya berikan sedikit-sedikit di sini, tidak sampai terlalu lengkap, tapi tetap ini membuat pelajarannya jadi sukar tuh ya. Mari kita masuk dalam doa dan berdoa secara khusus karena pelajaran yang cukup sukar. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa saat ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, menggali, merenungkan sebagian firman Tuhan. Khususnya kami saat ini ingin belajar sedikit demi sedikit, ayat demi ayat yang menunjukkan bahwa Yesus betul-betul adalah Allah sepenuhnya. Kami tahu belajar ini sukar dan kami mohon Engkau bekerja secara khusus, memimpin hamba-Mu, memberikan dia kekuatan baik jasmani, pikiran maupun suara, supaya dia bisa memberitakan dengan sebaik-baiknya, dengan jelas dan dengan benar, dan berikan pengurapan dan berkat. Dan tolong kami dalam mendengar, berikan kami juga kesegaran, hati yang terbuka, konsentrasi, dan terang, supaya semua kami bisa mengerti kebenaran yang disampaikan. Dan kami bisa tahu bukti-bukti dari Alkitab bahwa Yesus adalah Allah. Bahkan juga bisa mematahkan argumentasi saksi Yehova yang melawan bukti-bukti ini. Dan bisa kami gunakan pada waktu kami bertemu dengan atau Unitarian atau saksi Yehova. Tapi di atas segalanya Tuhan, biarlah pengertian ini bukan hanya menghiasi otak kami, tapi betul-betul menjadikan kami percaya dengan betul-betul bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya. Dan biarlah itu juga kami terapkan dalam hidup, mengingat bahwa Yesus memang adalah Allah. Hidup kami ingin sesuaikan dengan iman kami. Biarlah kami mencari, mempelajari tentang Dia, mendekat pada Dia, mentaati Dia, melayani Dia, memberitakan Dia, dan sebagainya. Tuhan, kami sadar setan akan bekerja dalam setiap acara firman. Kiranya Kau tolong kami menghadapi segala macam serangan dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang setan lakukan, firman tak bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua peralatan yang kami pakai dan juga listrik. Jaga supaya semua berjalan baik dalam sepanjang kebaktian ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita pada poin pertama tempoh hari sudah melihat bukti keilahian Kristus dari istilah anak Allah yang digunakan. Sekarang poin kedua saudara, ada banyak ayat dalam Alkitab yang secara eksplisit terang-terangan ada kata Allah gitu ya, mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Saya tidak membahas dalam bagian ini ayat yang misalnya Yesus disebut Yahweh, Yeremia 23, 5 dan 6 misalnya ya. Biarpun itu pasti membuktikan dia Allah, tapi tidak ada kata Allah. Tapi di sini saya membahas sederetan ayat, belasan ayat ya. Hari ini cuma bahas satu saudara. Kapan selesainya saya tidak tahu. Ayatnya belasan, hanya ayat-ayat yang eksplisit menunjukkan Yesus Allah. Dan ya bahas sedikit demi sedikit
Saya ingin saudara lihat bahwa Alkitab yang menunjukkan Yesus Allah itu banyak. Ayat yang hari ini saya bahas, Mazmur 45 ayat 7 dan ayat 8. Saya kira dari awal Alkitab diurut, ya, ini adalah ayat yang pertama dalam Alkitab yang eksplisit menunjukkan Yesus itu Allah. Kita baca saudara ya. Cuma repotnya nih, terjemahan ini buanjat saudara ya. Ini Indonesia bodoh luar biasa kasih terjemahan seperti ini. Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Tahtamu kepunyaan Allah. Tahtamu kepunyaan Allah. Tidak menunjukkan apa-apa saudara. Menunjukkan apa ini? Tidak kelihatan belas. Tidak ngerti saya gimana penterjemahannya, bodoh setengah mati ya. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, ayat ini jelas ngomong kepada Yesus ya. Nah, ayat 8, khususnya ayat 8b, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak dan sebagainya, itu menekankan kemanusiaan Yesus. Tapi ayat 7-nya menekankan keilahiannya. Cuma dalam terjemahan Indonesia salah terjemahan sehingga tidak terlihat sama sekali. Nah saudara, bagian yang saya garis bawahi, tahtamu kepunyaan Allah, itu terjemahan kita ya. Nah terjemahan dari RSV ini salah juga, biarpun tidak seperti terjemahan kita. Your divine throne, tahta ilahimu. Ini juga salah terjemahan dan tidak kelihatan ya, terlalu ya ada ya tahta ilahimu. Kalau itu diucapkan pada Yesus, berarti Yesus Allah, ilahimu ya. Tapi tetap ini terjemahan yang salah. King James menerjemahkan Thy throne, O God, tahtamu ya Allah. NIV dan NSB, Your throne, O God, sama ya, tahtamu ya Allah. Dan ini terjemahan yang benar. Jadi kalau ini kata-kata dikatakan kepada Yesus, tahtamu ya Allah. Apa Yesus bukan Allah? Mana bisa enggak? Ya, tidak bisa enggak, dia adalah Allah. Sebut ya Allah. Nah saudara, sekarang saya berikan terjemahan dari Saksi Yehova. NWT ini New World Translation, Alkitabnya Saksi Yehova yang aslinya memang ada dalam bahasa Inggris. Jadi mirip sekali dengan punya kita, cuma ayat-ayat kunci ya, khususnya yang menunjukkan keilahian Kristus ya, hampir semua diubah semua, hampir semua. Lalu TDB itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia, terjemahan dunia baru, yang saya singkat dengan TDB. Kalau di Saksi Yehova yang NWT cuma disingkat NW, yang TDB cuma disingkat TD. Tapi saya tulis NWT TDB. God is your throne. Allah adalah tahtamu. Saya coba pikir ya, Allah adalah tahtamu. Kalau diucapkan kepada Yesus, Allah adalah tahtamu, menunjukkan Yesus Allah? Enggak, sama sekali enggak. Tapi saudara pikirkan diri, sepintas saja langsung ini masuk akalnya dari mana saudara? Siapapun yang ngomong pada Yesus, nah Allah adalah tahtamu, berarti Yesus duduk di atasnya Allah kan? Tahta kan untuk diduduki ya. Kalau Allah adalah tahtamu, Yesus duduk di atasnya Allah. Ini gila kan terjemahnya. Jadi menerjemahkan model seperti ini jelas-jelas tidak karuan. Soalnya ini yang pertama kali akan saya bahas ya. Penterjemahan dari Mazmur 45 ayat 7. Penterjemahan seperti kita di Indonesia merupakan terjemahan yang mustahil sama sekali. Matthew Poole berkata demikian dalam tafsirannya tentang Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 itu mengutip Mazmur 45 ayat 7 ya. Dia mengatakan demikian, beberapa orang sesat atau bidat untuk menghindarkan bukti kealahan Kristus ini membuat kata Allah menjadi kasus genitif dalam hal ini, sehingga menjadi tahtamu dari Allah atau tahtamu milik Allah, by throne of God. Secara jelas bertentangan dengan tata bahasa baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani.
Saudara, kasus genitif ini ya, sebetulnya setahu saya Ibrani tidak punya case ya, kasus itu tidak ada. Yang ada dalam bahasa Yunani. Kasus genitif itu menunjukkan milik ya. Jadi terjemahannya kalau misalnya God itu theos ya dalam bahasa Yunani ya. Lalu dijadikan kasus genitif menjadi TU. Itu artinya of God, dari Allah atau milik Allah. Nah, jadi kalau dia ubah menjadi kasus genitif, maka tahtamu dari Allah atau milik Allah. Tapi dianggap ini bertentangan dengan tata bahasa baik Yunani maupun Ibrani. Saudara, saya kutip kata-kata Calvin yang berkata demikian. Orang-orang Yahudi memang menjelaskan ayat ini seakan-akan percakapan itu ditujukan kepada Allah. Saya kan tadi bilang ini kata-kata ditujukan Yesus. Nah, mereka tidak tahu. Ini dia ngomong Allah. Loh, kalau Allah lalu kata-kata belakangan Allah, Allahmu akan mengurapi kau. Mana bisa, saudara? Ini sama sekali tidak masuk akal ya. Tapi ya Yahudi tidak mau ngakui Yesus Allah. Maka terjemahnya diselewengkan, tidak karu-karuan. Pengertiannya diselewengkan, tidak karu-karuan. Karena itu Calvin mengatakannya. Tapi penafsiran seperti itu sembrono atau tolol dan kurang ajar. Orang-orang lain dari mereka, Yahudi juga, membaca kata Elohim dalam kasus genitif dan menerjemahkannya dari Allah atau milik Allah, of God. Maka menjadi tahtamu dari Allahmu atau milik Allahmu. Tapi untuk ini di sana tidak ada dasar, dan itu hanya memperlihatkan kesombongan mereka yang tidak ragu-ragu membengkokkan kitab suci dengan cara yang begitu memalukan, supaya mereka tidak terpaksa untuk mengakui keilahian dari Sang Mesias. Saudara, dalam bahasa Ibrania cuma digunakan dua kata ya, yang lalu diterjemahkan tahtamu kepunyaan Allah dalam terjemahan kita, atau diterjemahkan tahtamu ya Allah. Dalam terjemahan dalam bahasa Ibrania ini hanya dua kata. Kata pertama adalah kisaka, yang berarti your throne, tahtamu. Kata kedua adalah Elohim, yang berarti God atau Allah. Nah, kisaka Elohim ini memungkinkan dua macam terjemahan ditinjau dari sudut gramatikanya bahasa Ibrani. Poin A, saudara. Pertama, kata Allah atau Elohimnya itu dianggap sebagai bentuk sapaan. Jadi ini menyapa Allah ya. Sehingga terjemahannya menjadi oh God. Ya, menyapa Allah, oh God. Ya Allah. Dalam terjemahan kita, oh itu maksud diterjemahkan oh Allah, kalau itu aneh. Dalam kitab menjadi ya Allah gitu ya. Jadi oh God itu terjemahan dari bahasa Inggris, dan kita ya Allah. Jadi itu memang gramatika sangat-sangat memungkinkan. Yang kedua, saudara, kemungkinan terjemahan kedua adalah ditambahkan kata is, adalah, di tengah-tengah kedua kata itu, sehingga menjadi your throne is God. Tahtamu adalah Allah. Kalau tahtamu adalah Allah, maka bisa dibalik, God is your throne, Allah adalah tahtamu. Dan ini menjadi seperti terjemahannya kitab suci Saksi Yehova. Dalam bahasa Ibrani, penambahan is seperti ini, to be ya, dalam bahasa Inggris ya, itu memang biasa terjadi. Itu terjadi terus menerus. Karena apa? Dalam bahasa Inggris tidak ada to be, dalam bahasa Ibrani tidak ada to be. Nanti saya akan lebih perjelas ya. Dan ini bisa terlihat dari kata-kata di bawah ini. Orang ini Menahem Mansur menulis buku untuk belajar bahasa Ibrani yang saya gunakan pada waktu saya sekolah teologi. Dia mengatakan demikian, bahasa Ibrani tidak mempunyai kata-kata khusus untuk kata-kata kerja bahasa Inggris are atau is. Kata-kata itu dimengerti dari konteksnya. Maka atau karena itu bentuk present dari to be tidak dinyatakan dalam bahasa Ibrani. Pada waktu engkau menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, engkau harus menambahkan kata kerja bahasa Inggris yang sesuai. Saya berikan contoh saja. Kalau seseorang mau mengatakan I am the mother,
Aku adalah ibu atau sang ibu. Maka dalam bahasa Ibrani, saudara, dia mengucapkan ini, tapi ini baca dari kanan ke kiri ya. Dari Ibrani baca dari sini pergi ke sini, ya. Ani haim. Ani itu artinya aku, I. Ha itu definite article, artinya the. Im ini mother. I the mother. Aku sang ibu. Tapi kalau diterjemahkan ke Inggris, saudara, I the mother itu kalimat apa? Bahasa Indonesia pun aku sang ibu. Ini kalimat apa? Nah, pada waktu menerjemahkan ke bahasa Inggris harus ditambahi karena I doanya tubinya am, ya, I am the mother. Aku adalah sang ibu. Jadi sebetulnya, saudara, ditinjau dari sudut bahasa, saya tekankan, ditinjau dari sudut bahasa, terjemahan yang dipilih oleh saksi-saksi Yehova, yaitu Allah adalah tahtamu, merupakan sesuatu terjemahan yang memungkinkan. Dari sudut bahasa, memungkinkan. Tapi ditinjau dari sudut artinya dan dalam kalimat, itu sangat tidak masuk akal. Kalau tahtamu itu adalah Allah atau Allah adalah tahtamu, dan ini diucapkan, atau itu seorang raja atau itu Yesus, siapapun dia adanya, dia berarti duduk di atas Allah. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal, menggelikan, bahkan kayak penghinaan terhadap Tuhan ya. Masa Allah adalah tahta itu diduduki kok. Jadi sama sekali tidak masuk akal. Nah, karena itu Alexander McLaren mengatakan bahwa terjemahan ini bisa dengan adil atau wajar dinyatakan sebagai mustahil. Secara gramatika memungkinkan, tapi secara arti kalimatnya sama sekali tidak masuk akal. Albert Barnes berkata demikian, para Unitarian atau orang-orang yang mempercayai bahwa Allah itu tunggal mutlak mengusulkan untuk menerjemahkan ini, Allah adalah tahtamu. Tetapi bagaimana Allah bisa menjadi suatu tahta dari suatu makhluk ciptaan? Apa arti dari ungkapan seperti itu? Di mana ada satu ungkapan lain yang paralel dengannya? Jadi saudara, ini sesuatu yang asing dalam Alkitab, tidak pernah ada bahasa seperti itu. Ya. Lalu Kyle Enderlin berkata demikian, Allah bukan zat dari tahta, juga tahta itu sendiri tidak bisa dianggap sebagai wakil atau gambar dari Allah. Lalu John Owen mengutip kata-kata seorang bernama Stewart berkata demikian, di mana pernah dikatakan bahwa Allah adalah tahta dari makhluk ciptaannya, dan apa yang bisa menjadi arti dari ungkapan seperti itu? Ya, jadi semua menunjukkan betapa tidak masuk akalnya terjemahan seperti itu. John Owen menambahkan dengan berkata bahwa penerjemahan Your throne is God, tahtamu adalah Allah itu, bertentangan dengan penggunaan tetap secara universal tanpa kecuali dari ungkapan itu dalam kitab suci. Karena dimanapun disebutkan tentang tahta Kristus, maka adalah sesuatu yang lain dan bukannya Allah yang dimaksudkan dengannya. Tidak pernah dimanapun ada tahta Kristus atau menunjuk pada Allah, itu tidak pernah ada. Jadi itu sesuatu yang sangat asing. Secara gramatika terjemahan itu memungkinkan, tapi secara arti sama sekali mustahil. Karena saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Mazmur 45 ini hanya menunjuk pada Kristus saja. Saudara, memang ya, apakah Mazmur 45 ini pada mulanya, maksudnya secara orisinil ya, tujuan dari penulis Mazmur 45 ini, apakah memang ditujukan pada seorang raja manusia? Apakah dia Salomo atau siapapun, pokoknya raja manusia, atau tidak? Hanya Yesus. Menimbulkan perdebatan yang luar biasa hebat dan para penafsir terpecah. Sebagian mengatakan mula-mula orisinalnya raja, ada yang bilang Daud, dan bahkan nanti kita akan lihat itu. Tapi juga kepada Kristus. Tapi ada kelompok kedua mengatakan tidak ada raja siapapun, hanya Yesus. Saudara, yang mengatakan bahwa secara orisinal itu pada raja manusia, macam-macam lagi pandangannya. Raja manusia itu ada yang menganggap itu adalah Daud. Itu pandangan pertama, poin A. Kedua, ini yang pandangan mayoritas di dalam kelompok ini, Salomo, yang menikah dengan putri Firaun. Pandangan ketiga, ini aneh, Ahab. Kok bisa Raja Ahab gimana? Mengapa muncul Ahab? Mengapa muncul dugaan bahwa raja ini adalah Ahab? Karena Ahab punya istana gading. Dalam 1 Raja 22 ayat 39. Dan istana gading itu muncul dalam Mazmur 45 ini ayat 9b.
Ya. Lalu alasan kedua, adanya istilah putri Tirus dalam Mazmur 45 ayat 13, agak ke bawah nanti. Tapi saudara, Isabel yang adalah istri dari Ahab itu adalah putri Raja Sidon, bukan Tirus. Dan kelihatannya Mazmur 45 ayat 13 tidak menunjukkan bahwa putri Tirus itu adalah istri raja itu, tapi hanya orang yang datang membawa pemberian-pemberian. Beberapa komentar menganggap putri Tirus itu sebagai gambaran dari orang-orang kafir atau non-Yahudi secara umum. Pandangan keempat, saudara, Raja Yoram, anak dari Raja Yosafat, yang menikah dengan Atalia, anak Ahab, dan Isabel. Dalam 2 Raja 8 ayat 18 dan 26. Pandangan kelima, seorang raja Persia. Alasannya adalah bahwa istilah yang diterjemahkan permaisuri dalam Mazmur 45 ayat 10 digunakan untuk ratu Persia dalam Nehemia 2 ayat 6. Tapi saudara, merupakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal ya. Raja di sini dalam Mazmur 45 menunjuk pada seorang raja Persia, raja kafir. Kalau iya, bagaimana muncul kata-kata Allah, Allahmu? Raja kafir kok bisa Allahmu? Dari mana? Dalam Mazmur 45 ayat 8 untuk seorang raja kafir, tidak mungkin. Alexander McLaren menganggap bahwa Mazmur 45 ini memang menunjuk pada seorang raja, tapi dia tidak bisa mengatakan siapa raja itu. Ini seorang raja ideal, cuma dalam bayangan, yang merupakan tipe dari Kristus. Tapi raja siapa? Tidak ada. Raja ideal, itu saja, itu pandangan Alexander McLaren. Lalu Calvin, juga Derek Kidner, penulis buku tafsir Tyndale dalam bagian ini, beranggapan bahwa Mazmur 45 ditujukan kepada Salomo yang merupakan tipe dari Kristus. Saya berikan beberapa komentar dari Calvin ya. Pertama, saudara mengatakan demikian, sekalipun ia disebut Allah, karena Allah telah menanamkan tanda kemuliaannya dalam diri dari raja-raja, tetapi gelar ini tidak bisa dengan benar diterapkan kepada seorang manusia biasa. Karena kita tidak pernah membaca dalam kitab suci bahwa manusia atau malaikat telah diistimewakan atau ditonjolkan dengan gelar ini tanpa pembatasan. Memang benar bahwa malaikat-malaikat maupun hakim-hakim disebut secara kolektif dengan sebutan Elohim, Allah-Allah, tetapi tidak secara individual, dan tidak ada satu orang pun yang dipanggil dengan nama ini tanpa tambahan kata-kata sebagai pembatasan. Seperti pada waktu Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 1 pembatasannya. Musa jadi Allah bagi siapa? Bukan bagi semua. Bagi Firaun ada pembatasan ya. Dari sini kita secara wajar menyimpulkan bahwa Mazmur ini berkenaan seperti yang akan kita lihat dengan suatu kerajaan yang lebih tinggi dari kerajaan duniawi manapun. Kutipan kedua, keturunan Daud mewakili Kristus sebagai suatu tipe kepada atau bagi umat Allah zaman dulu. Keturunan Daud, jadi ya Salomo itu kan keturunannya Daud ya, mewakili Kristus, tipe dari Kristus. Lalu Calvin mengatakan lagi, dalam kerajaan Salomo Allah telah menunjukkan suatu tipe atau bayangan atau gambaran dari kerajaan kekal itu yang masih harus dicari dan diharapkan. Ya, jadi dia menganggap Salomo sebagai tipe itu pasti ya. Lalu Calvin mengatakan lagi demikian, di sana ada nama Elohim yang perlu diperhatikan. Tidak diragukan bahwa nama ini juga diterapkan kepada malaikat-malaikat dan orang-orang, tapi nama itu tidak bisa diterapkan pada seorang manusia biasa tanpa pembatasan. Ini mirip dengan kata-kata tadi ya. Dan kali itu tanpa keraguan, keagungan ilahi dari Kristus ditunjukkan secara jelas di sini. Dia tetap mengakui ini juga menunjukkan Kristus. Salomo daripada Kristus, taruh namanya Pak Kristus ya, dari dua-dua. Lalu Calvin berkata lagi demikian, siapapun yang membaca ayat itu, yang mempunyai pikiran yang sehat dan bebas dari roh perdebatan atau perbantahan, tidak bisa meragukan bahwa Mesias disebut Allah. Yang disebut ayat itu, the verse ini ya, ayat itu adalah Mazmur 45 ayat 7. Jadi siapapun yang membaca Mazmur 45 ayat 7, kalau dia memang pikirannya sehat, enggak lalu kepingin mempertahankan pandangannya sendiri dok, enggak mungkin bisa meragukan bahwa Mesias dalam ayat ini memang disebut Allah.
Nah sekarang saudara, berbeda dengan Calvin, maka ada 3 sedikitnya ya. Saya ambil John Owen, Pulpit Commentary, dan Albert Barnes, yang menganggap bahwa Mazmur 45 ini hanya menunjuk pada Kristus. Kalau Calvin kan masih menunjuk pada Salomo, tipe dari Kristus, utamanya Kristus, tapi ada menunjuk Salomonya. Mereka ini tidak ada orang, bukan raja siapapun, tidak Daud, tidak Salomo, tidak raja siapapun, hanya kepada Kristus. Albert Barnes berkata demikian, karena itu pandangan yang tersisa adalah bahwa Mazmur itu mempunyai hubungan orisinil dan eksklusif. Eksklusif itu sendirian ya, tanpa disertai yang lain, terpisah dari yang lain gitu ya. Jadi khusus hanya untuk Mesias dan yang lain lagi ya. Jadi mempunyai hubungan orisinal dan eksklusif dengan Sang Mesias. Mazmur itu mempunyai hubungan yang orisinal dan satu-satunya dengan Sang Mesias. Ya saudara, tidak ada raja, langsung Mesias. Itu menurut pandangan dia. Pulpit Commentary, tidak kepada seorang pun kecuali Yesus kita bisa menerapkan julukan-julukan atau ungkapan-ungkapan atau penggambaran-penggambaran yang digunakan di dalam Mazmur ini. Charles Spurgeon juga ya, sebagian orang melihat di sini hanya Salomo dan putri Firaun. Mereka mempunyai pandangan yang cupet atau rabun dekat. Orang-orang lain melihat baik Salomo maupun Kristus, mereka juling. Mata rohani yang terfokus dengan baik melihat di sini Yesus saja. Spurgeon termasuk di sini ya. Dan saudara, argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh orang-orang yang mempercayai bahwa Mazmur 45 ini hanya menuju pada Yesus saja adalah sebagai berikut. Pertama, poin A ya, Mazmur 45 ini membicarakan seorang raja. Jelas membicarakan raja. Kalau saudara mau nanti baca Mazmur 45, jelas membicarakan raja ya. Dan Yesus memang adalah raja ya, biarpun dia bukan raja duniawi, dia raja secara rohani. Coba kita lihat dalam Yohanes 18, 36-37, ini kata-kata Yesus kepada Pontius Pilatus waktu dia dihadapkan dengan Pontius Pilatus. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan pada orang-orang Yahudi. Akan tapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Saudara ingat ya, ini ungkapan ya, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, itu artinya ya. Loh kok aneh ngomong ya kok kayak gitu? Loh itu caranya mereka sudah mau diapakan. Engkau telah mengatakannya, itu artinya ya. Jadi jangan diartikan seperti kita, bahasa kita ya. Pilatus kan bilang, jadi kau adalah raja. Engkau lebih ngomong, bukan aku loh ya. Kalau diartikan begitu buyar saudara ya. Berarti Yesus menyangkal dia Allah atau kalau dia raja. Nah, engkau telah mengatakannya, itu artinya ya. Itu adalah ungkapan itu. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara, dia jelas adalah raja. Cuma dia raja secara rohani, bukan secara duniawi. Secara rohani kita juga nanya raja saudara ya. Secara duniawi mungkin kita melarat, tapi secara rohani kita nanya raja. Tapi jangan percaya teologi anak raja yang akhirnya jadi teologi kemakmuran. Nah, memang bukan secara duniawi. Bisa saja kita jadi kaya secara duniawi, tapi yang harus kaya itu yang saya tidak mau terima. Soal poin B saudara. Alasan kedua ya, mengapa hanya Yesus? Mazmur 45 ayat 3. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Saya berikan data saudara. Ada yang menerjemahkan kata-kata sebab itu hanya dengan sebab. Kayak warna biru ya, itu yang dibuang. Sebab kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ada beberapa poin saudara. Pertama saudara, 2 poin ya. Poin pertama, raja itu disebut terelok dari antara anak-anak manusia. Ini tentu tidak bisa diartikan secara fisik.
Kalau secara fisik, Yesus jelas bukan terelok. Karena Yesaya 53 ayat 2 secara eksplisit mengatakan dia tidak tampan. Ya, ini menunjuk jelas-jelas kepada Yesus. Jadi saudara, gambar-gambar yang banyak kita lihat, Yesusnya digambarkan cukup ganteng ya. Sudah tidak ada ceritanya kalau itu gambarnya Yesus yang sesungguhnya. Dia tidak tampan. Tidak tampan belum tentu jelek, tapi jelas kan ganteng. Tapi kalau gambar yang kita lihat biasanya itu cukup ganteng dan ya kelihatan lembut atau bagaimana, itu bukan gambarnya Yesus, saudara. Itu hasil karya artis. Kalau artisnya orang barat, Yesusnya juga jadi pirang rambutnya. Ya. Kalau artisnya botak, Yesusnya pirang hiji rambutnya. Kalau artisnya negro, wah ini bakal aja bisa berintik rambutnya. Kalau artisnya Cina, Yesusnya matanya sipit. Saya pernah lihat gambar versi Cina, Maria gendong bayi Yesus. Maria sipit kunciran, gelak gendeng, saudara. Ya, jadi pokoknya saudara, secara fisik tidak mungkin, karena Yesaya 53 ayat 2 eksplisit mengatakan dia tidak tampan, dan itu jelas menunjukkan secara fisik. Lalu pada komentar berkata demikian, jenis keelokan atau keindahan ini, keelokan ini satu gaya saya kira ya. Jenis keelokan atau keindahan ini, jiwa yang berbicara melalui wajah, adalah apa yang tidak bisa kita anggap tidak ada dalam Tuhan kita Yesus. Jadi keindahan jiwa, keelokan jiwa ya, jiwanya begitu hebat, indah, terpancar dari wajahnya, biarpun wajahnya tidak tampan. Ya, jadi itu yang cocok untuk Yesus. Pasti tidak cocok untuk Ahab maupun Yoram yang adalah raja-raja yang brengsek, ataupun raja Persia yang adalah orang kafir. Itu tidak mungkin bisa cocok. Jadi kita buang yang itu. Lalu saudara, poin kedua, kata kemurahan diterjemahkan grace atau kasih karunia oleh King James, RSV, NIV, dan NASB. Tolong naikkan tadi. Ini kata kemurahan ini ya, diterjemahkan grace, kasih karunia, oleh 4 kitab suci bahasa Inggris. Nah, kita bisa bandingkan Lukas 4 ayat 22. Kita ayatnya bisa dibaca sendiri. Muncul kata indah, dari mulut Yesus keluar kata-kata yang indah. Terjemahan kita indah, tapi terjemahan bahasa Inggris semua 4 Alkitab itu gracious. Gracious itu bisa murah hati, bisa bersifat kasih karunia, dan menunjukkan bahwa ini digenapi dalam diri Kristus. Ya, jadi ini alasan kedua mengapa tidak menunjukkan raja siapa-siapa, hanya Yesus. Alasan ketiga, poin C, Mazmur 45 ayat 5, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan, biar tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ini muncul kata peri kemanusiaan, tidak tahu muncul dari mana ini terjemahnya, saudara. NIV menerjemahkan humility, kerendahan hati, maka cocok belasan, saudara. Nah, King James dan NASB menerjemahkan meekness, kelemah lembutan. Bob Komentar berkata, kelemah lembutan adalah pemikiran yang terakhir berhubungan dengan raja-raja duniawi. Tapi lihat Matius 11 ayat 29. Nah, Matius 11 ayat 29, ini kata-kata Yesus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara, bagian ini boleh dikatakan tidak cocok dengan raja manusia manapun, dan hanya cocok untuk Yesus. Lalu poin D, Mazmur 45 ayat 5 dan ayat 6. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan, biar tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ayat 6-nya, anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Saudara, raja ini digambarkan perang. Ada anak panah, nembus jantung musuhnya dan sebagainya. Salomo tidak pernah dikenal sebagai raja yang suka berperang. Sudah bisa lihat 1 Tawaris 22 ayat 9.
Daud itu tidak boleh bangun bait Allah, dia banyak perang, memakan darah. Salomo tidak. Jadi Shalom, itu semua dasarnya sama, saudara. Damai, peace, ya. Jadi ini raja yang damai, bukan raja tukang perang. Jadi kalau di sini raja ini digambarkan perang, kok tidak cocok sama Salomo? Sebaliknya, Mesias memang dianggap sebagai pahlawan perang, tapi lagi-lagi dalam arti rohani yang akan membebaskan Israel atau Yehuda. Yeremia 23 ayat yang ke-6. Ya, jadi cocok sama Mesias, tak cocok Salomo. Salomo buang. Albert Barnes berkata demikian. Harus diingat bahwa pengharapan tentang seorang Mesias adalah pengharapan yang khas dari bangsa Yahudi. Ia betul-betul adalah pahlawan dari perjanjian lama. Lalu Bible Commentary, semua musuh-musuh dari Mesias akan dihukum pada satu hari dan jatuh di hadapannya. Saudara, jadi kalau untuk Mesias cocok ya. Kan saudara, ada satu perubahan yang menyolok tentang bagaimana raja ini dalam Mazmur 45 ayat 5 dan 6. Dan Alexander McLaren mengomentari dengan kata-kata sebagai berikut. Suasana berubah dengan mendadak menuju kedahsyatan pertempuran. Kombinasi dari kelembutan dan kekuatan pahlawan ini sangat menyolok, yang digenapi dalam anak domba Allah yang adalah singa dari suku Yehuda. Jadi kalau kita baca tadi lemah lembut, ya, gracious dan sebagainya, tapi tahu-tahu wah perang. Jadi lembut tapi perang, ini menyolok sekali perubahannya, dan dua-dua digenapi dalam anak domba Allah yang adalah singa. Wah, singa suka nyokot tuh. Ini raja yang buah garang, galak banget. Dan Yesus disimbolkan dengan singa. Setan juga disimbolkan singa, Yesus juga. Makanya hati-hati kalau pakai simbol ya. Itu bisa menunjuk kepada setan, bisa menunjuk kepada Yesus. Lalu W.S. Plummer mengatakan kata-kata Morrison sebagai berikut. Dengan dua metode dari penghakiman dan belas kasihan, Sang Mesias menangani anak-anak manusia. Anak-anak panahnya menikam jantung atau hati dan merendahkannya untuk menerima keselamatan yang besar. Atau mereka memukul penentang yang bersalah dalam debu dan meninggalkannya sebagai monumen pengajaran dari murka ilahi. Jadi di sini kita melihat bahwa memang cocok kalau untuk Yesus, tapi tidak terlalu cocok untuk raja-raja yang lain. Karena poin A, Mazmur 45 ayat 6 dan ayat 18. Kita lihat ayat sebelum teks yang kita bahas dan ayat yang jauh setelahnya ya. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh-musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Ayat 18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Juga kalau dilihat ayat 13, muncul istilah Putri Tirus. Komentari demikian. Ia harus mempunyai kekuasaan universal dan bukan hanya atas Israel saja. Jadi saudara, kalau universal, raja Israel yang mana yang cocok? Tidak ada. Daud, Salomo, Ahab, Yoram, semua tidak cocok. Ini hanya cocok untuk Yesus. Bangsa-bangsa universal. Tidak bisa, tidak, saudara. Hanya Yesus. Lalu poin F, saudara. Mazmur 45 ayat 7. Tahtamu, ya Allah. Saya sudah langsung betulkan terjemahnya ya. Mestinya kepunyaan Allah punya kita ya. Tapi itu salah. Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudara, kata-kata ya Allah tidak cocok untuk Salomo, untuk Daud, untuk raja manusia manapun. Dan Plummer mengatakan ini tidak dapat diterapkan kepada Salomo tanpa melakukan kekerasan terhadap ayat ini maksudnya. Nah, kalaupun kata-kata ya Allah mau diterjemahkan seperti terjemahnya Saksi Yehova, tahtamu adalah Allah, atau Allah adalah tahtamu, tetap saudara, itu cuma ubah-ubah yang di sini ya. Tapi yang mana biru coba, ini tidak bisa mereka ubah ya. Tahtanya itu tetap untuk seterusnya dan selamanya.
tahtanya raja yang mana, saudara? Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tidak Daud, tidak Salomo, tidak siapapun. Mati, habis. Ini tidak bisa tidak, saudara. Hanya cocok untuk Yesus saja. Hanya Dia satu-satunya. Tahtanya tetap untuk selama-lamanya. Rohani memang, tapi Dia raja rohani selama-lamanya. Tidak ada raja yang lain yang bisa cocok. Pulpit Commentary terkala demikian. Suatu kekuasaan yang tidak pernah ada akhirnya. Ini tidak pernah dikatakan dan tidak bisa secara benar dikatakan tentang kerajaan duniawi manapun. Pada waktu kekekalan dijanjikan kepada tahta dari Daud, itu adalah bagi tahta itu yang berlanjut dalam pemerintahan dari anak Daud, Mesias. Satu-satunya yang cocok, Yesus, tidak bisa tidak. Lalu Spurgeon berkata demikian, kepada siapa kata-kata ini bisa diucapkan kecuali kepada Tuhan kita? Matanya, maksudnya mata si pemazmur, yang diterangi oleh Tuhan itu ya, melihat dalam suami rajani dari gereja, Allah yang bertahta, Allah yang bertahta selama-lamanya. Butalah mata yang tidak bisa melihat Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang poin K. Mazmur 45 ayat 8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa raja itu saleh atau suci ya. Karena dikatakan bahwa ia mencintai keadilan, membenci kefasikan. Poin kedua, kalau tadi raja disebut Allah, maka sekarang dikatakan bahwa dia diurapi oleh Allahnya. Ini aneh, tadi katanya Allah. Sekarang punya Allah lain yang mengurapi dia. Calvin mengatakan bahwa dalam Mazmur 45 ini, Kristus bukan hanya digambarkan sebagai Allah saja, tapi juga sebagai Allah yang menjadi manusia, perantara. Dan karena itu, Mazmur 45 ayat 8 ini, kata-kata Allahmu telah mengurapi engkau, ini menunjukkan bahwa dia itu lebih rendah dari Allah. Ya, memang Kristus Allah, tapi digambarkan di bagian ini Allah yang menjadi manusia. Jadi dia di bawah Allah. Allah mengurapi dia. Ini adalah Allahnya dia, mengurapi dia. Jadi dia lebih rendah. Jadi ini menunjukkan Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau ini dicocokkan sama raja-raja yang lain, gak ada satu yang cocok. Untuk Kristus saja ini cocok. Pulpit Commentary berkata demikian. Ia harus adalah Allah, tetapi diurapi oleh Allah. Ayat 7 dan 8. Alangkah membingungkannya hal itu sebelum hal itu digenapi. Memang ya, kalau tamat PL, bayangkan orang-orang yang baca, sopo ini? Ini Allah, tapi Allahmu mengurapi engkau. Ini apa-apaan? Tapi begitu digenapi, kelihatan. Sama seperti kalau kita sekarang melihat antikris itu nanti bagaimana? Wah, tafsirannya banyak-banyaknya, ngomong ini, ngomong itu. Gak bakal tahu, saudara. Tapi nanti pada waktu antikrisnya betul-betul datang, kita akan lihat, pasti tahu. Mesti tahu, tidak mungkin tidak. Ini juga zaman PL, Yesusnya belum datang, nubuat-nubuatnya bingung semua orang-orang. Tapi begitu Yesusnya datang, tidak ada keraguan lagi. Ini orangnya, ya Allah. Tapi menjadi manusia, lalu digambarkan Allahmu mengurapi engkau, dan sebagainya. Jadi cocoknya hanya untuk dia. Saya lanjutkan ya. Betapa penuhnya hal itu terwujud dalam Immanuel kita, dalam dia yang pada saat yang sama Allah dan manusia, anak Daud, tapi juga Tuhan Daud. Dia anak Daud ya, David's son, tetapi juga Tuhannya Daud, David's Lord. Itu kata-kata dia sendiri kan ya. Kalau dia anak, kok bisa Daud sebut dia Tuhan? Mazmur 110 ayat 1. Dan mereka habis menjawab, satu-satunya saudara kemungkinan untuk menafsirkan sebagai anak Daud itu ditinjau sebagai manusia. Manusia dia memang anak Daud, keturunan Daud ya. Tapi Tuhannya Daud, bagaimana keturunannya Daud kok bisa Tuhannya Daud? Tidak ada lain, Yesus mesti Allah. Sebagai manusia, anak Daud, dan Allah, dia Tuhannya Daud. Tidak bisa cocok untuk orang lain, hanya bisa cocok untuk dia.
Charles Spurgeon, perhatikanlah kesaksian yang tidak dapat dibantah tentang kealahan Mesias dalam ayat 7 dan tentang kemanusiaannya dalam ayat ini, ayat 8. Tentang siapa hal ini bisa ditulis kecuali tentang Yesus dari Nazaret. Kristus kita adalah Elohim kita. Yesus adalah Allah dengan kita atau bersama kita. Immanuel itu kan God with us ya. El itu Allah, Im itu with, Immanuel with us, God with us, Allah dengan kita atau Allah bersama kita. Jadi Yesus memang diberi nama Immanuel. Dia adalah Allah, dia juga adalah manusia. Poin selanjutnya, juga kata-kata mengurapi engkau dengan minyak melebihi teman-teman sekutumu pada ayat 8b, menunjukkan bahwa raja ini menerima pengurapan yang lebih tinggi dari teman-teman sekutunya. Dan hal ini juga cocok dengan pengenapannya dalam diri Kristus. Bahwa Kristus memang diurapi, sebetulnya terlihat dari gelarnya aja. Mesias dalam bahasa Ibrani, dan Kristus dari kata Yunani Christos, itu artinya sama, yang diurapi. Jadi Mesias, Kristus sama artinya. Cuma Mesias dari asal katanya bahasa Ibrani, Kristus dari bahasa Yunani. Dua-dua artinya yang diurapi. Dan juga bahwa Yesus itu yang diurapi terlihat dari ayat-ayat ini ya. Kisah Rasul 4 ayat 27, saya baca hanya bagian akhir. Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Kisah Rasul 10 ayat 38 hanya yang saya garis bawahi. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Lukas 4:18, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik dan sebagainya. Saudara, bahwa Yesus diurapi lebih dari orang-orang lain atau teman-teman sekutunya terlihat dari Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada Yesus. Ya, saudara, ayat ini menunjukkan ya, tidak ada orang lain yang mendapat pengurapan Roh Kudus sebanyak yang Yesus terima. Dalam arti yang sesungguhnya, Yesus adalah satu-satunya orang yang betul-betul secara mutlak dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang lain nggak dikatakan dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak mungkin semutlak Yesus atau sepenuh Yesus. Beda. Ya, dia yang melebihi yang lain. Jadi saudara, ini semua cocok hanya untuk Yesus, tidak untuk yang lain. Poin H, Mazmur 45 ayat 10. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Saudara, ini gimana ya? Ada permaisuri, nah Yesusnya permaisurinya mana? Kawin sama siapa dia? Ini yang menyebabkan orang lalu bilang Salomo dan sebagainya. Tapi John Owen berkata, tidak mungkin Roh Kudus merayakan pernikahan Salomo dengan seorang perempuan kafir. Mengingat itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Jadi ini tidak mungkin Salomo dengan permaisuri kafirnya, tidak mungkin. Tapi kalau diterapkan kepada Kristus, bagaimana nerapkannya? Memang secara jasmani tidak ada permaisuri. Tapi secara rohani, kita, gereja, itu mempelai dari Kristus kan. Dia mempelai laki-laki, kita tidak peduli saudara laki, perempuan, atau banci. Kalau saudara betul-betul anak Tuhan, saudara mempelai perempuan, dia mempelai laki. Jadi jangan bilang Yesus tidak ada permaisuri, kita permaisurinya. Ya. Jadi pada waktu diterapkan pada Kristus, bukankah cocok? Kalau jasmani tidak cocok, rohani cocok. Gereja itu mempelai dari anak domba. Efesus 5:23 sampai dengan 32, 2 ayat 2, Wahyu 21 ayat 2 dan 9, Wahyu 22 ayat 17. Karena bagiannya sudah suka, saya tidak bacakan ayatnya. Mau baca sendiri. Dan Albert Barnes mengatakan, permaisuri atau ratu itu adalah mempelai atau pengantin dari anak domba gereja. Karena poin I, Mazmur 45 ayat 11, dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu.
Saudara, permaisuri atau putri itu disuruh mendengarkan sang raja. Hanya mendengarkan sang raja dan melupakan bangsa, bahkan melupakan seisi rumah ayahnya. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin sekali bisa dianalogikan dengan kata-kata Yesus dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Kita mempelai disuruh melupakan semua. Tentu bukan betul-betul melupakan, tentu bukan betul-betul membenci, tapi mengasihi Kristus lebih dari semua. Keluarga yang manapun, suami kita atau istri kita atau orang tua kita atau anak kita atau saudara kita, yang manapun keluarga, harus kalah daripada Kristus dalam hubungan kita dengan mereka. Dan hubungan kita dengan Kristus, dengan Kristusnya harus kita utamakan lebih dari keluarga manapun. Kalau kita mengutamakan keluarga, katanya Yesus, dia tidak dapat menjadi muridku. Membenci jangan diartikan hurufiah ya, karena nanti dalam ayat paralelnya dalam Matius pasal 10, mengasihi lebih, tidak boleh mengasihi mereka lebih dari Kristus. Jadi membenci dalam Ibrani memang bisa diartikan begitu, mengasihi kurang. Jadi keluarga kita kasih, harus kasih, tapi tetap dikasih kurang dibandingkan kita mengasihi Kristus. Coba pikirkan ya, apakah dalam hidup saudara ini benar atau tidak? Adakah orang, siapapun itu adanya, yang saudara lebih cintai dan lebih utamakan dari Yesus? Kalau ada, Yesus bilang, "Gak cocok kamu jadi muridku." Kita harus bertobat dari hal itu, karena itu adalah dosa. Plummer berkata, adalah mudah untuk mencintai hal-hal duniawi dan sementara. Sudah duniawi sementara ya, yang terbaik secara berlebihan. Jadi mencintai hal-hal duniawi dan sementara, biar perlu yang terbaik gitu ya, gampang sekali ya, tapi merupakan sesuatu yang mustahil untuk terlalu mengasihi Kristus. Sudah mengasihi hal duniawi, bisa keluarga, bisa studi, bisa pekerjaan, duit, kita kasih secara berlebihan, itu gampang sekali. Tapi itu salah. Tapi kalau mengasihi Kristus, tidak pernah bisa berlebihan. Lebih bagaimanapun, itu bagus. Hal-hal yang bagus, kalau kelebihan, bisa jadi buruk. Kemarin saya nonton apa itu namanya, film dokumenter begitu ya, kelihatannya betul-betul terjadi saudara ya. Film itu menunjukkan kematian-kematian yang sangat aneh. Tapi yang saya ceritakan sebetulnya tidak terlalu aneh, tapi yang lain ada yang lebih aneh, gila-gilaan, wanehan, tidak masuk akal. Yang satu ini saudara, orang ini belajar tidak tahu dari mana, wortel itu bagus ya. Pak Ferry juga ngajar kita ya, wortel di jus. Tapi saudara, dia kebablasan. Dia minum jus wortel 4,5 liter tiap hari. Sampai istrinya bilang setelah tidak tahu berapa lama, "Kamu itu warna tanganmu tuh jadi warna wortel." Tempo hari ada satu jemaat yang bilang ya, saya kira Tony yang bilang, orang makan wortel kebanyakan bisa berubah warna kulit. Saya tidak percaya. Benar saudara. Istrinya bilang, tanganmu loh kayak wortel warnanya. Dia tidak mau gubris, tapi dia pergi ke dokter. Dokter memang bilang ini kebanyakan. Dia begitu yakin bahwa minuman itu membuat sehat, membuat panjang umur, kemungkinan kanker hilang dan sebagainya, vitamin A, antioksidan.
tak mau gubris dokternya. Dia bukan cuma minum wortel 4,5 liter, gak puas dengan itu, tambahi vitamin A kapsul. Saya tadi tanya Pak Ferry, kok ada orang minum wortel kakian mati? Tak mungkin wortelnya, vitamin A-nya. Karena itu sintetis. Kalau wortel paling-paling dari kulit kan dia bisa berubah warna, tapi itu tidak membahayakan. Tapi kalau vitamin A sintetis, levernya yang kena. Dan saudara, orang ini akhirnya matanya jadi kuning. Ke dokter lagi, ini levermu amblas. Lever itu mesti membuang racun fungsinya. Levernya amblas gara-gara vitamin A kebanyakan tersimpan di sana. Levernya tidak berfungsi, racunnya meracuni dia, matanya jadi kuning. Disuruh berhenti, dia tidak mau berhenti. Dalam 10 hari yang terakhir, dia minum jus wortel 38 liter. Berarti 3,8 liter per hari. Dan vitamin A-nya, kalau Pak Ferry tadi bilang dosis normal itu 400 IU. Unit I-nya itu apa? Internasional atau apa saya tidak ngerti ya. Pokoknya itu satuannya, dosisnya dia 400 itu. Orang ini minum vitamin A 10.000 kali dari dosis yang sebenarnya. Saya pikir gendeng, 10.000 kali 400 berarti 4 juta IU. Mestinya 400, dia minum 4 juta per hari. Dan dokter ngomong apapun, dia tidak gubris. Levelnya memburuk, dia tidak berasa. Dan dokternya memberikan penjelasan, memang orang levelnya memburuk, dia bisa tetap merasa sehat. Tak kelihatan. Sampai tahu-tahu waktu terasa, sudah kasep. Dia begitu yakin dengan teorinya dia, minum wortel, vitamin A, itu antioksidan, anti kanker, sehat, tertata sama dokter, tak mundur. Pada saat sedang minum, aku sakit yang luar biasa. Tak bisa tanya, jatuh belak, minuman jatuh pecah, bek, mati sudah. Sesuatu yang baik, tapi kelebihan menjadi buruk. Dalam bahasa Belanda ada kayak kata-kata pepatah gitu ya, alles net is niet goed ya. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan all with too is not good. Semua dengan terlalu itu tidak baik. Bagus orang kerja ya, bagus. Kalau workaholic bagus enggak? Tidak bagus. Bagus orang pelayanan. Kalau pelayanan kebanyakan sampai tidak ada waktu belajar maupun doa, dan itu banyak pendeta seperti itu, bagus. Belajar bagus. Belajar kebanyakan tidak pernah pelayanan, bagus tidak? Tidak bagus juga. Saudara, apalagi hal-hal duniawi, yang terbaik pun kalau itu kebanyakan itu jadi buruk. Tapi saudara, satu hal yang tidak bisa kebanyakan, kasih kepada Kristus. Kebanyakan bagaimanapun tidak pernah kebanyakan. Kita tidak bisa terlalu mengasihi Kristus, tidak bisa. Selama kasihnya dipraktekkan yang benar ya, sesuai Alkitab ya. Kalau mengasihi Kristus dipraktekannya ngawur, Yesus terus berdoa, sembahyang terus, keluarga dari gubris, semua dari gubris, itu mengasihi dengan cara yang salah. Tapi mengasihi Kristus dengan cara yang benar, tidak pernah bisa kelebihan. Saudara, maukah utamakan dia dan kasih dia di atas segala sesuatu? Keluarga, duit, pekerjaan, studi, apapun. Poin C, Mazmur 45:12. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Dalam terjemahan King James, bagian yang saya garis bawah itu ya, for he is thy Lord, and worship thou him. Karena ia adalah Tuhanmu, dan sembahlah dia. Saudara, dalam ayat ini raja itu disebut sebagai Tuhan. Dan sang permaisuri
Tuhan dari sang permaisuri, dan permaisuri itu disuruh sujud menyembah raja itu. Lah, yang mana raja yang cocok, saudara? Disebut sebagai Tuhan dari istrinya, lalu cocok disembah oleh istrinya. Gak ada yang cocok, saudara. Hanya cocok untuk Kristus. Plummer berkata demikian, jika Kristus adalah suami, ia juga adalah Tuhan dari gereja. Saudara, perintah penyebutan Tuhan dan khususnya perintah untuk sujud kepada raja dalam Mazmur 45:12 ini merupakan satu argumentasi yang sangat kuat, menurut saya tidak terbantah ya, untuk mengatakan bahwa Mazmur 45 ini berbicara tentang Kristus dan hanya tentang Dia. Karena dalam seluruh Alkitab tidak ada perintah menyembah kepada bukan Allah. Kalau yang dibicarakan ini diartikan Salomo atau raja manusia biasa, maka perintah untuk sujud ini merupakan perintah untuk menyembah manusia, dan ini bertentangan dengan seluruh Alkitab. Lama berkata demikian, Kristus harus ditaati dan disembah. Orang-orang lain mempunyai kekuasaan atas kita, tapi hanya pada Kristus saja kita boleh memberikan ketaatan yang penuh dan yang tertinggi. Bahkan dalam kerendahannya, Yesus Kristus tidak pernah menolak penyembahan yang bersifat rendah hati dan memuja. Ia menerima penyembahan dari malaikat-malaikat dan orang-orang kudus dalam kemuliaan di surga nanti ya. Wahyu 5 ayat 9 sampai 14. Jadi saudara, permaisuri sujud cocoknya hanya Yesus. Karena poin K, Mazmur 45 ayat 17, para bapak leluhurmu hendaklah diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Saudara, beberapa poin yang saya bahas ya. Pertama, saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa para bapak leluhur, ingat ya, para bapak leluhur itu bentuk jamak ya, dari sang raja akan digantikan oleh anak-anak dari raja itu. Kalau Anda berkata demikian, tetapi Salomo mempunyai seorang bapak yang adalah raja, Daud ya, tapi tidak bapak-bapak leluhur bentuk jamak yang adalah raja-raja. Hanya satu kalau Salomo, di atasnya dia cuma satu. Kalau di bawahnya Salomo, leluhurnya masih banyak. Tapi Salomo, di atas dia cuma satu. Daud tidak ada. Saya tidak cocok, saudara. Raja yang lain tidak cocok, Salomo tidak cocok, Daud tidak cocok. Banyak poin ini jelas membuktikannya. Hanya Yesus yang cocok. Kristus sebagai manusia memang punya banyak nenek moyang yang adalah raja-raja. Saya lihat silsilah Yesus Matius 1 ya. Itu mulai Daud, Salomo, dan seterusnya. Raja-raja sebanyak-banyaknya. Poin kedua, dalam ayat ini juga dikatakan bahwa anak-anak dari raja itu akan menjadi pembesar di seluruh bumi. Ini juga tidak cocok untuk Salomo atau Daud atau raja dunia manapun di seluruh bumi. Ini cocoknya untuk Kristus. Anak-anak dia siapa? Ya, kita jelas. Dan ini di seluruh bumi. Lalu poin ketiga, jangan terlalu merasa aneh bahwa gereja atau orang percaya kadang-kadang kok disebut permaisuri, istri atau mempelai, tapi lalu kadang-kadang disebut anak, seperti dalam Mazmur 45 ayat 17 ini. Lalu disebut teman sekutu dalam Mazmur 45 ayat 8. So, memang kitab suci memberikan bermacam-macam penggambaran tentang orang percaya dalam hubungannya dengan Kristus. Dikatakan saudara, dia kode ya, saudara yang paling gede ya. Roma 8 ayat 29. Lalu sebagai anak, yang kita sebagai anak, Markus 2 ayat 5, Markus 10 ayat 24, Yohanes 13 ayat 33. Sebagai hamba, Yohanes 15 ayat 20. Sebagai sahabat, Yohanes 15 ayat 14. Sebagai mempelai, Wahyu 21 ayat 9, dan sebagainya. Jadi kitab suci memberikan banyak gambaran memang, macam-macam, tidak aneh. Saya coba lihat dengan jelas ya, bahwa banyak dari detail-detail dalam Mazmur 45 ini yang tidak bisa cocok dengan raja duniawi manapun. Dan kalau saya menyimpulkan, dalam pertentangan antara dua kelompok ini nunjuk pada raja duniawi orisinilnya, nanti nunjuk lagi terutama kepada artinya yang sesungguhnya pada Kristus, atau kelompok kedua hanya Kristus dan raja duniawi. Saya lebih pro yang kedua.
Bukan dengan Calvin yang menuju pada Salomo lalu juga pada Kristus, tapi pada John Owen, Spurgeon, Albert Barnes dan sebagainya. Pulpit commentary, ya. Jadi saudara, saya tidak melihat ini Salomo raja duniawi. Ini menunjuk hanya kepada Kristus. Sebetulnya dari hal ini saja ya, seluruh argumentasi dari saksi Yehova itu sudah runtuh. Karena mereka mendasarkan argumentasi mereka pada anggapan bahwa Mazmur 45 ini pada mulanya atau orisinilnya berbicara tentang seorang raja manusia, yaitu Salomo. Sekarang poin ketiga, saudara. Mazmur 45 ayat 7 ini dikutip dalam Ibrani 1 ayat 8. Dan siapapun penulis dari surat Ibrani, kita tidak tahu ya. Orang kuno menganggap Paulus, tapi orang-orang modern semua tidak ada yang percaya kalau itu Paulus yang menulis. Karena Paulus, semua suratnya dari Paulus. Surat Ibrani tidak ada, tidak masuk akal. Siapa penulisnya? Tidak tahu. Siapapun penulisnya, saudara, dia mengutip Mazmur 45 ayat 7 dalam Ibrani 1 ayat 8 dan jelas diterapkan kepada Yesus. Ibrani 1 ayat 8. Tapi tentang anak. Nah, ini kata tentang ini lebih cocok diterjemahkan kepada anak. Terjemahan King James, but unto the son. Tetapi kepada anak, ia berkata, ini Allah berkata kepada Yesus ya, tahtamu ya Allah. Nah, terjemahan Indonesia dalam Ibrani 1 ayat 8 lucu kan, bisa benar saudara. Tahtamu ya Allah. Kok tadi bisa tahtamu kepunyaan Allah? Banyak sekali yang terjemahkan. Ini kutip dari sana kok. Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. So, tentang tahtamu ya Allah, King James dan RSV, tahtamu ya Allah. NIV dan NSV, tahtamu ya Allah. Semua cocok semua. Ya, aneh ya. Dalam Mazmur 45 ayat 7, RSV salah, Indonesia salah. Tapi di sini kok toto bisa benar. Mereka menerjemahkan tidak melihat kalau ini kutip dari sana. Yang sana bisa salah, sini bisa benar. Tidak masuk akal sama sekali menerjemahkannya. Ibrani 1 ayat 8 ini jelas mengutip Mazmur 45 ayat 7. Karena sudah komentar dari Adam Clark. Ayat ini, sang rasul, dia bicara sang rasul, dia percaya yang nulis Ibrani itu Paulus. Tapi itu salah, tidak usah digubris. Ayat ini, sang rasul, Ibrani 1 ayat 8 telah terapkan kepada Yesus Kristus. Ya, maksudnya sang rasul dalam Ibrani 1 ayat 8 menerapkan ayat ini, yaitu Mazmur 45 ayat 7 kepada Yesus Kristus. Tentang ini saya akan memberikan kata-kata pendek, tetapi itu akan meyakinkan. Seandainya sang rasul tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati atau Allah yang benar dan kekal, ia telah sama sekali salah menerapkan kitab suci ini. Saya kira ini argumentasi yang tidak terbantah ya. Kalau Mazmur 45 ayat 7 dikutip dalam Ibrani 1 ayat 8 dan jelas-jelas diterapkan kepada Yesus, gabungan dari dua ayat ini membuktikan secara mutlak Yesus itu adalah Allah. Saudara ingat dulu waktu kita debat dengan Unitarian, pada session-session yang terakhir, beberapa session yang terakhir kita membahas Ibrani 1 ya. Dan Ibrani 1 kalau saya dibahas mulai ayat 3, ayat 4, ayat 5. Dan saya sudah ancam mereka, sampai ayat 8 kamu masih jongor. Sampai ayat 8 kamu masih hancur lebur. Mereka gemeter mungkin ya. Belum sampai ayat 8 mereka angkat tangan. Ngacir dulu sebelumnya amblas. Kan saudara, memang ini argumentasi yang luar biasa kuat. Ini motif dari Mazmur 45 ayat 7 tidak bisa terbantah. Dan siapapun penulis dari Ibrani menerapkan jelas-jelas kepada Yesus. Dan dia disebut ya Allah. Saudara, tidak bisa tidak. Ini bukti yang luar biasa kuat. Yesus adalah Allah. Saudara percaya hal itu? Kalau saudara secara intelektual mutlak percaya dia Allah, setara dengan Bapa dan Roh Kudus, bagus. Tapi saudara masih kurang satu hal. Iman tanpa perbuatan itu mati. Apa gunanya kita percaya Yesus itu sebagai Allah teoritis tok, secara intelektual tok, kalau hidup kita tidak diarahkan sesuai dengan iman itu, kepercayaan itu. Kalau dia memang Allah,
Kita harus cari dia kan. Kita belajar firman-Nya dia, belajar tentang dia. Kita harus taat kepada dia kalau dia memang Allah. Kita harus memuliakan dia kalau dia memang Allah bagi kita. Kita harus melayani dia kalau dia memang Allah bagi kita. Kita harus memberitakan dia kalau dia memang Allah bagi kita. Saya coba pikir ya. Pertama-tama secara intelektual, saya percaya Yesus adalah Allah. Ya, kalau ya, bagus. Sekarang saudara kedua, secara praktis, apakah itu terwujud dalam hidup saudara? Hidup saudara memang diarahkan pada kepercayaan, sejalan dengan kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah. Biarlah menjadi perenungan dan betul-betul kita laksanakan dalam kehidupan, dalam iman kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati sepanjang pembahasan firman. Biarpun hanya membahas satu teks, Mazmur 45 ayat 7, tetapi sangat-sangat kuat mendukung keilahian Kristus. Tuhan, kami sudah mengerti, tolong kami percaya. Dan kalau kami sudah percaya secara intelektual, tolong hidup kami arahkan sesuai dengan kepercayaan kami bahwa Yesus adalah Allah. Biarlah kami belajar kepada Kristus, belajar tentang Kristus, belajar firman-Nya, mentaati dia, melayani dia, memuliakan dia, memberitakan dia, mengutamakan dia, mendekat kepada dia, dan sebagainya. Jangan biarkan iman kami terpisah dari kehidupan kami, sehingga merupakan iman yang mati. Tolong supaya iman dan kehidupan kami betul-betul sejalan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.